Hari Selasa jalan-jalan keliling kota Jogja. Cari kuliner, jangan lupa mampir ke Sushi Hasa. Wis. Awali hari dengan berbaik sangka, ini dia podcast Tribun Jogja. Telu Papa. Halo Tribunas, podcast Tribun Jogja kembali menyapa Anda semua. Dan di episode kali ini sudah hadir di Studio 52 bareng saya Yuda Kristawan. Ada Pak Fani Suito. Beliau adalah owner Grow Property alias Grow Pro. Apa kabar Pak Fani? Baik, sehat. Sehat? Sehat. Karena kita sama-sama muda, kita tos dulu. Tos ya. Ya gitu. Biar muda. Iya, Karena semangat salam itu penting. membawa energi ya. Iya. Bener ya? Bener. Kalau kita pergi ke restoran itu kan selamat pagi itu rasanya. Oh, iya. Masih pagi ya. Padahal udah malam ya. Selalu semangat pagi terus. Oke. Pak Fani Suito, owner Grow Pro atau Grow Property. Nah, ini sebenarnya latar belakang beliaunya ini di dunia properti itu tidak jauh juga dari dunia kuliner. Iya, Bener ya? betul. Nanti akan saya sebut ikon-ikon kuliner modern di Jogja ini. Di belakang layarnya adalah Pak Fani. Nah, untuk itu teman-teman bisa ikut menyaksikan di YouTube Tribun Jogja Official dan di fanpage Facebook Tribun Jogja. Nah, jangan lupa nanti juga bisa ikut komen-komen di situ ya. Oke, langsung aja ke Pak Fani Suito. Pak Fani, ngomongin soal daerah istimewa Yogyakarta ya. Jogja. Jogja ini lekat dengan bisnis kuliner dan properti ya untuk saat ini ya. Tentu karena satu, kita setiap tahun seperti saat ini kedatangan ratusan ribu mahasiswa ya, itu aset ekonomi ya. Setelah itu setiap tahunnya juga ada yang lulus, kayak saya lulus terus nggak mau pulang kampung ke Jogja, cari rumah, kontrak rumah. Betul. Yang punya modal beli properti. Nah, ini pinter sebenarnya Pak Fani ini. Dua-duanya di situ. Nah, ini boleh diceritain dulu. Gimana awalnya kok bisa terjun di dunia properti dan bergeser ke kuliner? Kalau terjun dunia properti ya memang saya dulu kuliahnya teknik sipil, Mas. Jadi mungkin ya filsafat ya kuliahnya. Sebenarnya mau filsafat nggak jadi. Sebenarnya dulu mau pengennya jadi dokter tapi nggak kesampaian. Jadinya, serius. Oke. Jadi dokter. Terus ya mampunya di teknik sipil karena biologinya kan jelek. Mana teknik sipil? UGM, Atmajaya. Oke, ya. S2-nya baru di UGM. Oke, ya. Ya itu terjun di properti kan karena memang kita dari teknik sipil. Ya kan? Terus itu saya lulus tahun 2004. Oke. Kemudian mulai bareng-bareng sama teman kita main properti, bikinin rumah kecil-kecil. Sebentar, lulus 2004. Itu langsung main properti. Ya langsung main. Atau dari kuliah sudah ngelirik ini belum dari kuliah isinya cuma main. Sama. Itu masa kuliah yang indah. Okay. Jadi kita nggak kayak yang susah-susah banget gitu kuliahnya. Jadi masih main-main. Bisa menikmati lah ya. Mulai susah, mulai masanya lulus itu sudah selesai, kita baru mulai kerja itu. Jadi kita benar-benar ini mau kerja apaan, terus sudah karena basicnya properti, ya udah kita mulai kerja properti bareng-bareng sama teman berlima waktu itu. Itu satu kampus. Satu kampus. Pokoknya teman main lah ya. Teman main aja. Terus beli kaflingan, beli 2 kafling, bangun bareng jual. Oh gitu. Gitu. Terus jalannya waktu itu saya umur berapa? Saya kan kelahiran tahun 80 nih. Iya. Berarti umur 24 ya tuh mulai 25 tuh mikir kan. Ya. Wah, ini kok kayaknya potensial dan aku kira banyak bos-bos besar yang main properti tapi di perumahan. Saya mainnya waktu itu di kafling. Milih di ruko. Oh, ruko. Rumah toko. Jadi bawahnya untuk usaha, atasnya untuk rumah. Tapi kadang rumahnya nggak ada toko semua. Ya, seperti itu. Akhirnya sampai main properti. Kemudian 2011 baru terjun di kuliner. Berarti dari 2004 ke 2011. Ya. Panjang juga 7 tahun. Ya, tapi propertinya jalan terus. Saya core bisnisnya properti, second bisnisnya makin itu F&B. Karena F&B kan karena kalau properti itu kan kalau kita usaha properti itu kan butuh capitalnya gede. Keluar terus dapatnya nanti kan. Saya butuh cash flow ya kita mainnya. Waktu itu aku lihat F&B kan gak ada yang makan ngutang, Mas. Makan pasti bayar langsung. Langsung cash. Saya itu sekitar main properti, saya sama F&B digabung. Seperti itu mulainya. Sebentar, dari perjalanan
awal properti kan berlima tadi kurang lebih ya. Oh. Terus itu masih? Oh iya enggak, pecah. Oh pecah, biasa ya. Pecah biasa, ya. anak muda kan join cocok, Ya, nanti kalau ya, ada masalah uang pecah. Join lagi sama yang lain, pecah lagi, join lagi, pecah lagi gitu. Oke. Sampai akhirnya bisa sendiri, Ya. mulai bisa pakai pendanaan bank, ya udah jalan terus propertinya. Waktu itu pakai nama apa? Pakai pribadi. Untuk yang pribadi? Saya pakai pribadi semua. Oke. Jadi belum ada pikiran PT atau apa, gitu nggak ada. Oke. Kita tahu sukses saja belum kan. Jadi ya pokoknya kerja sebaik-baiknya lah, kerja. Tahunnya keras. Waktu itu kerja dan kerja kayak Jokowi gitu. Mantap. Tahunnya dulu bikin ruko, kejual satu, bikin lagi, jual lagi. Ya, itu rumah gitu kan. Terus kalau ruko kan nggak bisa seperti itu. Ruko kan harus langsung, kalau menjadi 5 kafling ya 5-5-nya harus dibangun. Oh iya betul. Kalau perumahan kan cuma modal tanahnya. Ya. Nanti yang laku kafling berapa ya baru dibangun gitu. Kalau ruko enggak, harus dibangun semuanya. Berarti butuh personal tinggi banget ya? Iya, memang kapitalnya gede. Iya. Kapitalnya gede. Tapi waktu itu yang main Tapi di sedikit sana, ya? saya kan kompetitornya sedikit. Iya waktu itu ya. Ya. Oke. Terus perjalanannya. Karena saya kalau usaha itu selalu mencari yang nggak banyak saingan. Ya, peluangnya besar, tapi yang main di situ sedikit. Iya, yang saya ceruk marketnya yang kecil lah. Oke. Yang bisa saya sendiri. Nah, saya pengen ngulik lebih dalam seorang Fanny Suwito ketika melihat peluang itu, relate gak sih dengan pelajaran kuliah? Karena ini kan ada yang nonton nih nanti teknik sipil, ya kan, arsitektur. Ya. Kalau yang dari itunya nggak ada relatednya. Kalau untuk ngitung ilmunya itu ngitung kepake campuran semua. semennya, bikin time schedule-nya, terus apanya kepake, RAB-nya kepake. Tapi kalau untuk bisnisnya sama sekali nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ya ada. Learning by doing ya? Learning by doing, atau mungkin bawaan orangnya dulu waktu kecil sampai besar, kalau dia udah tidak secara alami atau alam bawah sadarnya belajar sama orang tuanya pebisnis, ya otomatis akan terbuka. Ya. Sepanjang itu mau belajar ya. Mau belajar pasti bisa. Ya, saya pengen dengar dari Pak Fanny pengalamannya. Kan kalau bisnis properti kan juga nggak sembarangan, modalnya gede, jadi perusahaan gede. Terus ada pengalaman yang mendebarkan nggak dulu? Waktu misalnya nih bangun kok nggak laku-laku, atau gimana strateginya? Oh, kalau bangun nggak laku-laku pasti ngerasain. Bangun. Berapa? Kita kadang feeling, ya? Kadang kita feelingnya bagus tuh kamarnya bentuknya gini. Pembelinya udah dibangun. Saya kamarnya nggak suka kecil, sukanya menghadap mana lah, udah berubah lagi. Oh, berubah lagi. Makanya lagi ya. Makanya kalau rumah itu lebih baik jangan bikin kafling dibangun rumah terus kita jual jadi. Belum tentu seleranya orang suka. Betul. Kita bikin 3 kamar, anaknya cuma 1. Betul. Tapi kalau ruko kan cuman kotak, folding gate, kamar mandi di belakang, 2-3 lantai selesai. Betul. Ada lotengnya dikit. Asal tempatnya strategis saja udah cukup, jadi nggak terlalu banyak komplain atau terlalu banyak permintaan. Tapi dari semuanya itu, kalau bisnis saya dulu waktu awal ya, kita harus jadi yang pertama. Setuju aku. Kalau saya tuh pemikirannya nggak usah cari yang pintar, nggak usah cari yang apa. Seperti aku yang mau GoPro ini kan kita jadi yang pertama. Waktu properti saya jadi yang pertama untuk ruko. Kalau yang dimasifkan yang ruko tuh, kalau di Jogja ya mungkin saya nggak usah nyebut saya, ya mungkin orang-orang Jogja tahu lah saya main ruko pertama. Jadi sampai akhirnya branding, kalau mau nyari ruko di Jogja ya Fanny. Iya, yang warnanya orange itu satu trademarknya warnanya orange. Sampai sekarang itu. Sampai sekarang. Warnanya orange banyak. Ya kan agak berubah dikit tapi tetap ada warna ciri orange-nya. Ya. Gitu ya caranya. Kalau kita terus habis itu saya bikin franchise XO ya. Ya. Kalau orang mau cari suki, mau makan suki-sukian, pasti di benaknya sudah pasti XO. Dulu waktu mau buka 2011 ada di Jogja, ini sih? 2011 dari teman saya 10 semuanya nggak setuju buka. Oh gitu. Waktu kita franchise Sushi Teh juga 10 dari teman kita 10 ya semua juga, siapa Pak Jogja yang mau makan Pak? Jogja kan terkenal orangnya nggak punya duit kan, mahasiswanya sederhana maksudnya di angkringan, iya kan, sederhana banget lah kita hidupnya itu. Maksudnya nggak kayak Jakarta, beda banget ya. Maksudnya mungkin kuliner itu murah ya, harus yang murah. Kalau orang Jogja kan harus yang murah, angkringan, kopi jos apa gitu kan. Orang saja juga makannya yang murah-murah, nasi goreng Melia Purosani apa gitu kan. Iya kan. Nah, tapi di sana kan ada ceruk, kenapa kita nggak cari pangsa pasar yang middle up atau yang atas? Ternyata dibuka Suzuki
di Mall Ambarukmo tuh wah ternyata laris banget. Itu pertama kali berarti ya? Pertama kali. Mulanya XO itu dulu. XO dulu. Sebenarnya pertimbangannya seorang Fani apa sih kemudian kayak gambling kan ini maksudnya dari properti kok melihat bisa melihat peluang bisnis kuliner tuh ada apa gitu? Kalau saya lihat bisnis kuliner ya karena saya lihat kuliner itu satu makanan kan pasti orang semua butuh makan Pak. Kedua makanan itu semuanya cash. Ya kan? Pakai kartu kredit kan tapi yang bayarin bank. Tetap dapatnya cash. Iya. Kita mungkin kulaannya makan bisa tempo. Tapi kita dapatnya pasti cash. Ketiga, ya paling susah gimana caranya makanan itu akan untung besar kalau dia jalan atau laris. Jadi jangan sampai salah membuat restoran. Itu seperti itu. Tahan dulu, nanti kita akan lanjutin ya. Bagaimana kemudian bisnis propertinya seorang Fani Suito, owner grup properti, terus merambah dunia kuliner dan akhirnya sampai sekarang ikon-ikon kuliner modern ada di Fani Suito di Yogyakarta. Masih di podcast Tribun Jogja. Oke Tribuners, balik lagi di podcast Tribun Jogja masih bareng Fani Suito, owner grup properti yang konsen di dunia properti dan juga food and beverage yang memegang merek-merek kuliner modern di Yogyakarta. Salah satunya ada Susite, ada XO, terus apa lagi ya? The Duck King. Ya. Terus Susiasa. Siorai. Wah banyak sekali. Banyak. Mau dibagi satu sini. Nanti saya pasti kasih. Tapi ngincipin aja. Menunya saya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting kan bisa ngincipin. Setiap minggu ya. Iya. Nggak usah punya ngincipin aja. Ya betul. Katanya kalau makan jangan terlalu kenyang. Iya. Itu untuk kesehatan. Oke, kita balik lagi. Ya. Properti dan kuliner sama-sama jalan. Ya, tentu ini tidak mudah karena semua operasional tinggi. Ya, terus kan ini beberapa pelaku kuliner di Jogja itu kemudian memang tumbang. Tumbang ada beberapa yang menganalisis karena segmentasinya tidak membaca segmentasi, kemudian mungkin harganya juga terlalu tinggi. Nah, kok bisa kuliner-kuliner yang brand-brand ternama ini bertahan di Jogja udah mungkin 1 dekade ada 10 tahun. Ada 10 tahun ada. Ada ya, yang ada 10 tahun lebih malah. Yang ada yang lebih ada ya. Ada yang lebih. Ini boleh dikasih bocoran. Seorang Fani seperti apa mengelola dua bisnis nih? Mulai 2 bisnis ya. Mungkin basicnya itu kalau satu orangnya itu nggak suka susah Mas. Tidak mau susah, maksudnya itu suka bekerja keras, tapi nggak suka susah. Carinya selalu jalan gimana yang cepat. Yang cepat dalam arti bukan cepat terus waton, bukan, tapi terukur. Yang mudah. Misalnya gini, mungkin saya tuh paling suka tuh cari yang nggak banyak saingan. Atau jadi yang paling pertama. Banyakan kan orang kan, wah dulu kalau aku buka itu aku mungkin sukses ya, tapi dia nggak berani tindakan, nggak berani eksekusi. Kalau saya berani melangkah kan bedanya itu. Misalnya kayak Mas Yuda nih, Mas Yuda pasti kan tahu saya idenya banyak. Tapi nggak saya contoh kan tahu merek-merek handphone. Ya kan? Tahu merek-merek handphone pasti apa ya Mas? Tahu lah, masih tahu. Iya tahu, review. Saya kasih challenge nih. Sebutin 7 merek handphone. Tapi ngomongnya nggak boleh pakai mikir, disebutnya langsung. Misalnya kalau mobil BMW, Versi apa? Siap Mas? 7 ya, nggak boleh berhenti ya Mas? 7 ya. Mas 7 aja, nek bisa lebih hebat ya. 1, 2, 3. Xiaomi, Infinix, Samsung. Ini bedanya entrepreneur sejati. Saya tanya, yang pertama sebut aja apa Mas? Xiaomi kan? Handphone Mas Xiaomi? Enggak sih. Apa? Realme malah. Realme ya, maksudnya Xiaomi ya. Kalau misalnya orang, saya tanya ke teman saya. Selalu keinget. Iya, sekarang saya tanya teman saya, kamu kalau mau makan, misalnya masakan Jepang. Iya, Jepang. Itu enggak restoran Jepang yang kamu suka apa? Sushite. Tanya lagi, Sushite. Sushite yang sebut. Jadi kalau itu riset kecil sederhana ya. Dan pasti jalan. Dan Anda kalau bikin Sushite pasti jalan. Oh, yuk makan suki-sukian yuk di mana? Suki ya pasti kalau di Jogja udah pasti Exo Suki. Lah, itu kita mau ambil brandnya itu ambilnya sesimpel itu aja Mas. Tapi juga diukur modalnya berapa baru lanjutannya. Tapi jangan kita pakai asumsi kita, tapi kita harus pakai survei sendiri. Sama dengan ruko. Gimana brand saya itu bisa nama Fani itu di ruko itu bisa mengantau. Kalau mau cari ruko di Jogja cari aja Fani.
karena udah ada jaminan trust. Iya, jadi kan sudah banyak tempatnya, kita bikin di tempat yang strategis. Nah, itu yang perlu di-build. Jadi kalau tadi tanya gimana untuk milih properti banyak yang tumbang, kadang mereka buka hanya emosi aja, tapi kurang perhitungan. Iya. Tidak riset tadi ya. Iya. Itu udah dibagi loh tadi. Apanya? Itu tadi riset kecil. Oh ya, riset kecil itu rahasia sederhana. Iya. Iya, tapi bener loh tapi tadi. pasti ya. Orang kalau nyebutin mobil yang dipunya atau motor yang disebut pasti misalnya Honda, Yamaha, apa gitu, motornya pasti Honda. Nggak mungkin nggak. Jadi yang ada di kepala mereka itu kita tanyain sama teman-teman kita yang biasa-biasa aja tanyain. Dan ketika disebut dan di Jogja nggak ada, poin ya. Iya, poin. Oh, berarti aku kalau bawa itu ke sini, pasti ada yang makan. Dan terbukti Suzuki itu udah berapa lama? Suzuki dari 2014. Oh. Ya kan, kalau Exosuki dari 2011. Tuh, udah 12 ya kan, tahun ya. Oh, ada berapa banyak sih? Kalau HKT Ikusa itu 2014 juga. Oke. Jadi memang pakai survei seperti itu, dan kita selain itu ya pasti mengelolanya harus benar. Ya sama dengan juga properti. Tapi dari semuanya itu core bisnis saya ada di properti. Jadi bukan di kulinernya tersebut. Oke. Ya. Kuliner itu apa namanya? Buat penyeimbangnya. Oke, penyeimbang karena peluangnya juga terbukti ada. Kalau dikelola dengan baik terbukti menghasilkan. Iya, jadi kalau properti itu lebih apa namanya? Returnnya besar tapi membutuhkan waktu yang lama, Pak. Ya. Karena harus ada proses. Tapi restoran kan ada dapat hasilnya saat orang langsung, itu makan. Nah, seperti itu. Bedanya itu ya. Betul. Nah, itu teman-teman. Jadi mau pilih mana? Properti atau semuanya bagus semua. Nanti kalau suka diundang ngisi-ngisi workshop nggak sih? Ya, kadang diundang kita. Ada, sering kok. Berapa kali. Kalau sebagai seorang entrepreneur ini kan katanya nggak boleh pelit ilmu. Itu bener nggak sih? Atau ya, semua harus dikasih? Harusnya dikasih semua. Oh, dikasih aja belum tentu bisa ditiru. Oh, betul. Setuju. Bener ya? Tak catat apa? Bener. Dikasih aja belum tentu bisa ditiru, Mas. Pak Fani Suwito ya. Dikasih aja belum tentu ditiru. Iya, belum tentu bisa ditiru. Setuju saya. Ya. Jadi nggak usah takut ya. Nggak usah takut. Orang punya. Kalau dinaikin lagi, ya dibagi terus. Dikasih Tuhan ya. Iya, dikasih aja. Iya. Kalau disembunyiin juga kita nggak akan dapat lagi dari luar. Betul. Iya kan? Saya seneng ini. Kan gini, kalau kita udah dikeluarin, punya ilmu apa lagi ya, kita juga cari teman yang lebih pintar, tarik lagi kan. Siapa tahu bisa kolaborasi. Iya. Oke. Dari bersepuluh meneteli, kolektif lagi meneteli, akhirnya bisa sendiri sampai sekarang. Berarti mostly 2004 sampai sekarang ya? 2004 sampai sekarang. Kalau properti sampai sekarang saya. 19 tahun. Ya. Berapa tahun ya? 19 tahun. Sudah lama ya? Lama loh. Nggak sadar loh. Aduh. Bukan hanya band aja yang 19. Iya. Dewa 19 enggak cuma dia. Ini saya udah mau jadi 20 nih teman-teman. Iya, luar biasa. Oke. Saya apresiasi karena umurnya nggak jauh beda sama saya, udah penguasa properti di Jogja di Ruko. Oke, kita geser. Nah, by the way, ini ada predikat owner group property. Tentu ini bagian pengembangan lagi kan, karena udah settle, udah oke, udah running. Nah, apa group property ini? Group property itu sebenarnya itu seperti perenungan saya. Ya baru lahir baru 2023 ini, Mas. Oke. Ya baru Februari. Ya. Saya pas merenung kan. Terus biasanya kalau merenung kan di kamar kecil. Ya. Akumulasi terus akhirnya ketemu. Sebenarnya itu keresahan ya berarti. Itu kan keresahan. Sebenarnya itu GoPro itu berangkat dari perenungan saya gimana kita itu yang tadi Mas bilang itu pertama itu harus berbagi dulu. Oke. Ya kan. Kalau Mas misalnya tanya saya, Mas Yuda, kenapa bisa punya aset banyak mungkin propertinya banyak. Pasti kan itu kan waktu muda saya pasti kan ambisius. Dalam tanda kutip pasti serakah. Nggak mungkin tuh kalau orang nggak serakah punya banyak, nggak mungkin. Serakah dalam konteks positif ya. Iya, maksudnya punya keinginan kuat. Harus punya terus tambah terus. Kerja. Kalau aku secukupnya aja ya nggak akan punya banyak, satu aja udah cukup ya kan. Nah, orang yang seperti itu kayak saya ini kan termasuk orang yang seperti itu, Mas. Jadi kadang itu kan kalau kapan kata cukup itu nggak ada. Susah. Ada tapi susah untuk aku masih nyetopnya bisa. Kapan? Masih bisa gerak. Nah, Tuhan itu bawa waktu ini singkat cerita ke Februari itu udah berkurang banyak, tapi di Februari itu karena pandemi, kamu berbagi. Perenungannya di situ. Berbagi maksudnya jangan semua dipegangin semua, mau nambah aset lagi. Kamu bagi nih, kok dibagi ngapa? Ngaku aja kurang. Nah itu kan perenungan saya. Oh ya udah dibagi itu kan pasif income, Mas, sebenarnya. Misalnya ruko ini dikontrakin buat
buat bulan Januari ruko ini dikontrakin buat Februari kontrak. Jadi satu dari saya kerja pertama itu yang saya kejar itu passive income, Mas. Dulu satu belajarnya dari Robert Kiyosaki ya, gimana uang itu bekerja buat kita. Memang kewajiban 4. Tiansi ya. Ya, Tiansi juga benar. Salah satunya Tiansi waktu itu kan berarti angkatan 2000-an ya. Iya, 2000-an. Iya. Karena 98 saya, tapi zaman Tiansi juga. Iya, Tiansi. Tapi ya memang enggak, jelian itu memang uang itu memang harus kerja buat kita. Ya. Nah, selama pengalaman saya itu satu-satunya yang bisa membuat uang bekerja untuk kita tanpa kita itu bekerja kan passive income itu, Mas. Ya. Itu cuma properti, Mas. Okay. Nah, saya mau tanya, Mas. Penghasilan apa di dunia ini? Ya. Ini yang sama satu dengan keterbatasan saya, pengalaman saya. Ya menghasilkan 2 penghasilan, Mas. Mas Yuda kan saya kerja nih sama Tribun, dapat gaji kan, Mas. Oke. Saya tanya, passive income apa di dunia ini yang kalau Anda menyimpan uang atau Anda menjalankan uang diinvestasikan menghasilkan 2 penghasilan, Mas? Hampir enggak ada ya. Adanya itu tadi. Adanya 1 penghasilan. Misalnya contoh, saya beli emas nih. Ya. Emas 1 kilo nih 1 M. Saya katakan 1 juta nih segram. 1 M saya beli nih. Ya. Wah, saya lihat bagus ya warnanya, wah bagus. 5 tahun kemudian saya jual, Mas. Wah, 1 M ini jadi 2 M misalnya. Ya. Saya bisa dapat keuntungan 1 M waktu saya menjual emas ini ke toko. Terus Mas Yuda beli punya saya dapat 2 M. Benar kan, Mas? Tapi pada selama waktu 5 tahun itu, emas ini saya lihat kan cuma saya lihat wah berkilau cuma. Tidak mana ya, Mas? Tidak mana. Tidak dapat apa-apa. Oke, itu yang pertama. Satu contohnya emas. Yang kedua, misalnya ini deposito, saya punya uang 1 miliar nih. Bang Yuda, kan Anda seorang bank. Saya deposito aja nih, 1 M. Oke, dapat kasih bunga ya sekarang misalnya 1 M bunganya 4,5% lah. Mungkin potong pajak dapatnya sekitar 2,5 juta per bulan. Bang Yuda pasti kasih saya 2,5 juta. Bunganya toh, Mas? Nah, selama 5 tahun saya mau ambil uang ini dengan per bulan 2,5 juta tadi terus. Waktu ini saya ambil ini naik jadi 2 M enggak, Mas? Enggak, tetap 1 M. Tapi kalau Anda ruko atau properti saya bilang properti khususnya ruko ya. Kalau rumah kan kadang nyawainnya lebih susah. Ruko yang gampang di pinggir jalan yang strategis. Saya beli 1 M. Saya nggak perlu titip ke Bang Yuda. Saya pegangi sendiri sertifikat rukonya saya. Terus 5 tahun lagi saya jual jadi 2 M kayak emas. Tapi saya per bulan atau per tahun saya dapat sewa. Disewain. Dapatnya 2 kali. Tapi nggak banyak orang sadar. Paling enak usaha itu pakai sewa, Mas. Kalau kos, udah beli kosnya, bersihin, notoni, cari Pak Bonnya. BEP-nya lama ya? Cari yang ngekos. Kalau pandemi, nggak ada yang ngekos. Nah, kalau ruko, yang disewain. Iya toh, misalnya saya sewain sama Pizza Hut itu. Pizza Hut 5 tahun sewa. Yang bayar PBB ya Pizza Hut. Perawatan ganti keramik bocor ya Pizza Hut. Benar tuh, Mas? Ada maintenance ya Pizza Hut, gempa ya juga ada ditanggung sama asuransinya semua ya. Semua. Kita nggak perlu dibayar 5 tahun kontrak. 2 tahun lagi pandemi. Wah, Mas Yuda yang manajernya Pizza Hut. Wah, Mas Yuda sepi ya? Enggak sepi ya, Mas. Wah, bayar kontrak kan 5 tahun. Semangat ya, Mas, pasti bisa melewati badai ini ya. Gitu ya. Lu iya toh? Iya, Mas. Minimal kasih semangat. Kasih semangat. Kalau rame Pizza-nya. Wah, rame, Mas. Wah, hebat, Mas. Berjuang terus besok kontrak saya perpanjang ya, Mas ya. Perpanjang? Enak. Bisa dinaiki di pelan-pelan. Ini kan mereka dapat berapanya atau Mbak, kita aman, Mas. Kalau kita, makanya saya GoPro nih itu dasar berpikirnya itu ya? Dasar berpikir cuma itu toh. Saya mencari suatu investasi yang aman. Di balik sekarang tuh banyak investasi yang scam atau bodong dulu, Mas. Nah ini nih, bicara soal investasi kan ini nanti ujungnya adalah jadi Pak Fani Suwito ini pengen berbagi karena tadi ya melewati masa-masa yang ini diterusin nggak ada cukupnya ya gitu ya, tapi pengen berbagi. Pengen orang juga merasakan apa yang sudah dibangun oleh Pak Fani Suwito dengan nanti ada namanya grow property. Ini skemanya bisnis nanti dijelasin. Tapi ini yang sebelum ke sana saya juga pengen ngulik lebih dalam. Kan banyak investasi bodong tadi ya disebut. Yang itu instan kadang. Ngasih keuntungannya nggak logis. Terus seolah-olah passive income itu hanya Pak Fani nitip 1 M.
tak tinggal neng warung dulu 2M Iya, kan enak banget betul ya. banget, betul banget. Kan itu udah nggak masuk kalau nyun sewu kalau orang belajar ekonomi, ilmu ekonomi kan itu nggak masuk akal itu. Nggak masuk akal. Nah, tapi kadang masyarakat nyun sewu nih, mohon maaf ya, masih Ya, terlena. Ini supaya nggak ke situ kan tentu dulu atau sampai sekarang Pak Fani mesti banyak ya yang Ya, nawarin banyak. dan sebagainya. Oh, Nah, banyak, itu banyak. gimana caranya tuh biar nggak kalau terjebak saya di situ? dulu tuh punya prinsip saya kayak bisnis Pak. Tapi gini, yang perlu disadari adalah sifat manusia itu adalah serakah. Oke. Mementingkan diri sendiri. Tadi mengaku ya. Dan itu ada kurangnya. Benar nggak Mas? Iya betul. Siapa yang nggak mau Ya, dikasih 1 bulan seperti toko Iya, sebelah itu 20%, Ya. 15%. Apalagi ini duit nganggur. Kalau gitu ya. 1M masukin ya Mas, Ya. dapatnya 170 juta per bulan. Iya. Wah, jual ginjal aja nggak segitu Pak. Ngeli deposito. Wah, deposito setahun loh Pak. Iya, setahun Cuma 4,5%. 4,5%. Ini 1 bulan 20%. 20 loh Mas. Sebentar, saya tanya. Ada yang kena juga teman-teman. Wah, ini teman saya banyak sekali. Oke. Karena Teman saya banyak sekali. dia. Saya udah bilang loh, saya kerja mati-matian aja. Cari untung loh Pak. Untung bersih 5% tuh aja. Kalau nggak spesial kondisi apa itu nggak bisa loh Mas. Betul. Pakai keringat tetesan darah lah. Iya. Ini kok 10% sebulan nggak ngapa-ngapain ditinggal ke warung Mak. Tadi tuh. Ah, Itu ya tadi ya. Iya. Jangan sampai terlena, tergiur kalau ada itu. iya kalau saya sih orang tuh lebih masuk akal ya kalau kamu tabung uang bunganya 2 kali kredit bank 1% sebulan. Ya. Dia kasih 2% masih masuk akal Mas. Iya. Tapi udah ngasih 5% sebulan, 10% udah nggak apalagi masuk akal. 20%. Jualan apa? Iya. Tapi orang kan sering tergiur. Ya. Harusnya Nah, biasanya ini pancingannya adalah, mohon maaf nih, Iya. saya dapat nih 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, nerima terus ngajak jenengan. Karena Gitu Mas, ya modelnya karena ya? Mas itu otoritas dari saya. Oh. Mungkin pimpinan Iya. kantor atau apa Ya. ikut. Biasanya ini kan lihat publik. Logikanya jadi nggak jalan. Betul itu ya. Jangan sampai. Kenanya itu sebenarnya mereka yang kena pinter-pinter loh Mas. Iya. Kuliah juga loh. Oh iya. Oh yang dosen juga banyak. Oh yang pemuka agama juga banyak. Ya pokoknya semua kalangan Semua lah ya. kalangan lah. Kita juga nggak habis pikir. Iya. Kemudian ini tandanya tadi. Benar. Manusia itu memang nyun sewu ya. Iya. Mana kalau dituruti serakahnya minta ampun. Betul. Nah itu kan memang kita kalau mau lihat hal-hal yang tidak masuk di akal, Ya. itu jangan. Oke. Kalau itu kan seperti yang kita ngomong robot trading, Ya. jangan sebut merek ya Mas, robot trading. Sampai sekarang loh. Sampai masih ada. Oh. Itu kan problemnya kan uangnya dikasihin ke dia tuh Mas. Langsung Dia full. ngasih kita kan. Iya. Ya kan? Kalau GoPro enggak loh Mas. Nah ini sekarang masuk GoPro ya. Kalau GoPro Gimana itu tuh skemanya? uangnya nggak dikasih ke nggak dikasih ke orang, uangnya tetap Anda untuk beli, Anda dapat sertifikat dari BPN, Oke. sertifikat resmi dari pemerintah, sertifikat tanahnya, Oke. ada bangunannya, udah ada yang sewa 5 tahun. Oh. Jadi Anda itu sudah sertifikatnya Anda bawa lah sendiri, sewanya 5 tahun di muka Anda pegang sendiri kan Anda udah nggak mungkin rugi Mas. Oke. Apa ruginya Mas? Nggak ada ruginya. Pertanyaannya sebentar lebih detail lagi ya. Misalnya nih kayak ada ruko, Oke. nilainya 1 1M. M. Oke. Saya tertarik nih. Ya. Gimana skemanya itu? Aku jelasin GoPro secara gamblang aja Mas, ya. Ya, garis besar. Kalau nanti detailnya next session. Bisa, Ya. betul. Jadi kalau GoPro itu kenapa saya bikin yang kedua adalah visi saya itu adalah membuat semua orang bisa membeli properti karena yang berhak untuk membeli properti itu hanya orang-orang dengan privilege yang punya uang Mas. Betul. Kita semakin minggir dari kota Jogja, semakin biasa beli di kota Jogja. Sekarang luar biasa loh. Mahalnya luar biasa. Kita tidurnya di maaf kata Ya. Kalasan bablas lagi Ya. berbah. Wates Mas. Nah, dekat itu saya airport. itu. Wah, ke sini aja 40 menit ya kan. Iya. Yang di sini saya nikmatin sini malah orang-orang yang punya duit. Nah, Iya. dengan GoPro ini semua orang bisa menikmati properti yang mahal-mahal ini Mas. Oke. Jadi misalnya ada ruko nih 1M. Ya. Kalau di GoPro semuanya kita hitung per saham cuma 10 juta Mas. Berarti 10%-nya. 10 juta. Sorry. Oh, 10 juta. 10 Angka juta. Langsung ya. Langsung angka 10 juta. Berarti Jadi 1M kalau itu- 1M ya 1%. Anda cuma beli Sorry. 1M, Ya. harga properti 1M. Mas Yuda kan, Ya. aku sebagai jurnalis, aku sebagai Ya. dosen, aku Ya. sebagai dokter yang profesional, punya uang 50 juta.
Udah aku beli 5 lembar deh saham. Oke. 5 lembar saham beli aja. Berarti 50 juta. 50 juta nanti Ya. si A beli akhirnya sampai 1 M nih Mas. Ya. Oke, akhirnya rukonya beli sama GoPro. Ya. Nah, untuk memastikan aman belilah dari GoPro. Karena GoPro sudah men-screening semua Mas. Oke. Nah, beli sama GoPro 1 M. Legalitas terjamin. Komplit, di notaris semuanya. Beli nih 1 M. Ya. Anda kan pasti dikasih tuh sertifikatnya dari GoPro atas namanya misalnya punya Pak Budi. Ya. Kita beli rukonya Pak Budi nih. Ya. Nah, kemudian sertifikatnya Pak Budi kan digantiin jadiin ke yang beli. Tadi. Yang pembeli yang tadi rame-rame itu. Misalnya 10 orang bisa berarti? Bisa, nanti mereka kita buatin PT. Simpelnya seperti itu. Jadi PT, sertifikatnya kan atas nama PT tersebut, Mas. Di notaris. Iya, sertifikatnya kan di bawah yang jenengan toh, tiba yang beli toh. ya. Rame-rame tadi ada direkturnya. Ya. Udah toh. Sekarang saya sebagai GoPro itu cuma ngelantar ya Mas, mediatornya. Ini ada properti bagus, Anda beli trust aja sama GoPro. Ya. Ini pasti bagus, Anda beli. Jadi sekarang kalau Mas sudah pegang sertifikatnya, kan nggak mungkin bisa saya curi toh. Betul. Udah nama Mas dipakai udah. Nah, bagusnya GoPro itu di saat Mas beli yang pertama itu, ruko yang Anda beli itu bukan ruko kosong. Ruko itu sudah ada yang sewa. Nah, sewanya tuh nggak kayak orang lain sewa setahun, nanti naik 2 tahun ya. Kita langsung bayar di muka loh Mas. 5 tahun. Oh, berarti uang sewa 5 tahun itu dibayar langsung dikasihin ke Mas Yuda. Yang megang sertifikat tadi. Iya. Mas Yuda misal punya 10% ya dibagi 10%-nya. Lah, sewanya itu adalah 5%. 5% dari nilai ruko. 1 M tadi. 1 M. Kalau rukonya 5 miliar, ya 5% dari 5 M. Rukonya 3 miliar, ya 5% dari 3 miliar. Kali berapa tahun tadi? 5 tahun. Kali kan 5 tahun. Berarti Anda dapat grossnya 25% di muka. Itu bentuknya cash flow? Cash, uang cash. Oh gitu. Uang cashnya langsung dibagi. Mau Anda langsung beliin sapi boleh, investasi lagi boleh. Dan Anda nggak rugi. Rukonya Anda pegang. Pandemi 2 tahun, 3 tahun lagi, ada pandemi lagi, Anda nggak usah takut. Anda udah dapat untung di muka. Tapi kalau mau scam, pasti bayarnya per bulan, Mas. Nanti kalau udah nggak ada yang masuk, gue scam ini. Stop. Iya kan? Betul. Kalau kita nggak mungkin, Mas, mau 5 tahun untung udah diambil semua. Saya nggak bisa scam kemana-mana, Mas. Sebentar, saya curiga. Kan gitu, harus skeptis kan? Harus. Itu cerdas berarti. Apa yang mendasari seorang Fani kemudian mau berbagi sebegitunya? Waduh. Lah itu. Iya dong. Iya. Ya saya kan kalau saya tuh sering presentasi tuh Mas. Cita-cita saya tuh kan mau beli gedung sebelah Mas. Tapi kan nggak punya duit. Kalau punya duit Mas Jenderal Sudirman dapat di HUB, bangunannya putih bagus. Ya nanti kita ke situ. Kalau dijual 150 apa saya punya Mas. Tapi ini dijual cuman per lembar 10 juta. Beli 500 juta lah. Untuk besok anak saya. Belinya nggak cuma gedung tuh loh Mas, sudah ada yang sewa Mas. Ada yang sewa. Wah, toko terbuku terbesar ya toh. Dapat uang berapa miliar Mas setiap tahun. Itu ya yang mendasari. Passive income tuh Mas. Udah beli dapat aset, asetnya naik, udah ada yang sewa. Masih belum percaya? Kadang gini, saya kejar terus. Masa sih seorang Fani Suito nggak butuh untung dari tadi bisnis itu? Iya nggak? Betul. Masuk akal. Masuk akal dong. Terlalu masuk akal. Saya kan waktu kalau di GoPro, kalau nanti detailnya kita bisa jelasin. Pada waktu saya memberikan orang yang kontrak Mas, kita dapat mestinya fee, kita nyariin penyewa kan Mas. Jadi kita tuh GoPro tuh mencarikan properti yang bagus. Properti yang nggak mangkrak. Agensi tau berarti. Iya, bukan ruko yang cuman tulisan disewakan enggak. Ruko itu memang sudah dipakai oleh para penyewa yang kredibel Mas. Artinya dengan pengalaman Susi T, Susi Hasa, pasti orang udah percayalah Fani. Ada kan banyak tuh ruko yang dipakai sama Domino's Pizza, dipakai klinik. Ya udah. Oh, ini rukonya bagus. Aku kasih ke investor, ini bagus jadi dipakai dan yang sewa itu orangnya kredibel. Udah, ini dibeli aja rukonya, harganya harga pasar. Kemudian sudah ada sewanya, cocok masuk. Jadi saya tuh dapat dari harganya ruko, komisi, saya dapat lagi dari sewa. Dapatnya double ya Mas. Itu dia yang masuk akal. Iya kan? Terus yang ketiga, kalau saya mau beli gedung sebelah, saya kan sudah punya datanya. Gedung sebelah. Tadi kan ditanya kan dreamnya. Iya. Kalau dreamnya, Mas Yuda ikut 10 juta di toko sebelah, di sini di ruko-ruko itu. Mas, ini
ada bagus nih mas, Ya. wah aku masih punya 20 juta mas, Ya, ikut 2 lembar. Saya share kemana kan langsung laku mas. Oke. Kita bisa beli mall, bisa beli hotel. Sementara ini masuk akal. Masuk akal. Besok kalau nanti nggak ketemu detailnya lanjut lagi ya. Oke. Itu ya grow profit. Kok diambil lagi? Ini karena buat saya. Iya. Oke, masuk akal tapi bisnisnya. Dari tadi ya. Iya, berarti yang kedua Mas Yuda harus tanya supaya saya nggak bisa jawab. Harus. Iya dong. Harus supaya kita itu sebagai konsumen juga harus berpikir cerdas. Iya, betul. Tidak kemudian yang tidak masuk akal karena lihat publik figur. Misalnya bosnya ikut, dia ikut. Pertanyaan sama bosnya padahal nyon sewu mungkin yang diikutin ini ya juga nggak tahu konsep bisnis apa. GoPro itu satu Mas, simpel aja. GoPro itu tingkat gagalnya atau maksudnya keamanannya Mas. Itu hampir tidak ada celah ya. Tidak ada celah. Maksudnya 0%. Risiko gagalnya itu 0%. Kalau pengen tahu lebih lanjut, misalnya teman-teman bisa searching kemana dulu? Oh, kalau searching ini kan kita baru buat Mas. Ya. Nanti di website ada di apa. Ini berarti pengenalan dulu ya. Pengenalan dulu. Secepatnya nanti kalau kita udah launching ini kan kita mau launching nih. Makanya butuh Mas Yuda untuk memperkenalkan ini supaya besok cepat. Karena menu sushi teh sudah nunggu kita. Iya. Segera terima kasih ya. Pak Wani Suwito. Ya. Sukses terus. Iya, terima kasih. Semoga nanti tadi sesuai semangatnya untuk berbagi itu memberi kemanfaatan banyak orang. Itu jadi pahala tersendiri ya untuk Pak Wani Suwito dan keluarga. Ini tercerahkan sedikit saya, tapi saya orangnya skeptis, penasaran supaya kita yakin ya. Berinvestasi itu harus tahu. Harus. Nanti akan saya survei dulu ruko-ruko yang warna orange yang biasa. Oke, terima kasih, thank you, matur suwun atas waktunya. Itu tadi podcast Tribun Jogja bareng Wani Suwito, owner Grow Property dan beberapa restoran modern ternama di Jogja. Kalau kepo-kepo sih saksikan terus podcast Tribun Jogja selanjutnya masih bareng saya Yuda Kristian dan nanti ada Wani Suwito. Sekali lagi terima kasih, selamat beraktivitas. Saya mewakili kerabat kerja Tribun Jogja, mohon maaf kalau ada salah kata. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, om santi santi, matur suwun. Tos lagi dong.